Once again. Sotihontu Namo Buddhaya, perkenalkan nama saya Kenny Mausela dari kelas 1 BUMN dengan NPM 2041008. Hari ini saya akan menceritakan satu kisah Jataka Angsa Emas. Salah satu kisah berupa Mahahamsa Jataka yang terukir juga sebagai relief di Candi Borobudur menceritakan suatu ketika Ratu Kemah, permaisuri Raja Kasih bernama Samyama dari Benares, bermimpi menyaksikan angsa berwarna keemasan duduk di tahta kerajaan, mengkhobatkan hukum kebenaran dengan suara merdu. Khotbah itu terhenti karena Ratu Kemah terbangun, dengan masih menyisahkan gambaran bahwa angsa-angsa tersebut terbang melalui jendela. Dengan keyakinan bahwa angsa emas itu ada, maka Ratu Kemah memohon kepada suaminya untuk mencarikan angsa emas guna dapat mewujudkan apa yang pernah diimpikan. Raja Samyama mengundang para brahmana serta semua penasehatnya. Akhirnya, didapatkan informasi bahwa ada sekelompok angsa berbulu keemasan berdiam di Gunung Citakuta, di bawah pimpinan Raja Angsa bernama Datarata. Raja Samyama kemudian membangun Danau Kemah di Panarasi, di daerah Citakuta. Dengan dijaga oleh para pemburu, terpilih dengan tujuan dapat menangkap angsa emas untuk diberikan kepada Ratu Kemah. Para pemburu penjaga danau tersebut disebut Kemaka. Kepada para pemburu tersebut, Raja memerintahkan untuk menangkap angsa emas serta membawanya ke istana kerajaan. Cara menangkapnya, jelas para pemburu tersebut memengsang jerat. Menyaksikan keindahan danau, sebenarnya Raja Datarata sudah curiga. Namun didesak oleh rakyatnya yang berjumlah 90.000 agar diizinkan mengunjungi Danau Kemah. Untuk itu, Raja Datarata mengawal sendiri seluruh rakyatnya mengunjungi dan bersenang-senang di Danau Kemah. Dalam kunjungan tersebut, sang raja kena jerat. Menghadapi bahayanya ini, Pati Sumuka tetap menemani Raja Datarata. Bahkan kepada pemburu Kemaka, minta dirinya menggantikan sang Raja Angsa yang bijaksana. Inilah wujud nilai persaudaraan sejati dalam cerita Angsa Emas. Dalam persaudaraan, kita bersama ketika suka dan tidak meninggalkan saudara dalam kesulitan. Kisah selanjutnya, Raja Angsa Datarata disertai Pati Angsa Sumuka dipersembahkan kepada Raja Samyama yang bergembira dapat memenuhi kehendak Ratu Kemah. Raja dan Pati kalangan unggas ini diperlakukan sangat terhormat oleh Raja, karena memang tujuan ditangkapnya adalah untuk mendengarkan khotbah kebenaran. Para unggas ini ditempatkan pada tempat yang lebih tinggi dari Raja. Dalam paparannya, Raja Datarata menjelaskan bahwa sebenarnya Raja Samyama tidak menyatakan yang benar. Sikapnya membangun Danau Kemah yang demikian indah telah menjebak para angsa untuk menimbakti. Sedangkan tujuan lainnya untuk menangkap angsa. Raja menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud menyakiti, namun berkeinginan menangkap angsa emas untuk mendengarkan uraian kebenaran. Untuk itu, Raja Samyama menyatakan penyesalan dan mohon maaf. Raja Angsa Datarata menjelaskan bahwa tidak ada dari kita yang bisa bebas dari akibat perbuatan kita sendiri. Bila kita berusaha menata kehidupan yang ada di sekitar kita dengan baik, maka kita akan memperoleh hasil yang baik dan menyenangkan dalam kehidupan kita. Selama satu malam, seluruh kerabat kerajaan termasuk menteri dan para penguasa negara mendengarkan khotbah sang Raja Emas. Ketika matahari telah terbit, dengan sangat hormat Raja Samyama berserta permaisuri Kemah melepaskan Raja Datarata dan Pati Sumuka melalui jendela istana, terbang kembali ke habitatnya di Gua Emas dalam wilayah Citakuta. Setelah melalui berkali-kali tumimpan lahir, maka pemburu Kemaka lahir sebagai Cana, Ratu Kemah adalah Bikuni, Raja Samyama adalah Sariputra, Sumuka adalah Ananda, Raja Datarata adalah Sang Buddha, dan 90 ekor angsa emas adalah para siswa Buddha. Nah, apa pesan moral dalam kisah ini?
Kita yang hidup di tengah masyarakat di masa kini tidak mudah mewujudkan persaudaraan sejati, baik dalam suka maupun duka. Kisah angsa emas mewartakan pesan persaudaraan yang tulus tanpa memperhitungkan untung rugi. Dengan mengingat dan mempraktekkan ajaran moral, kualitas diri dapat meningkat. Kita bisa memahami nilai pengorbanan untuk sesama dalam membangun kedamaian. Tekad untuk terus meningkatkan diri melalui pembelajaran terus-menerus harus pada diri kita. Dengan meningkatnya kualitas hidup, kebijaksanaan kita akan bertambah. Itulah beberapa pesan moral yang saya sampaikan. Sekian kisah dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Soti Hontu Namo Buddhaya.